Hari ini saya berada di Ipoh ya, di Ipoh Perak karena ada pekerjaan mengikuti workshop guru-guru Sekolah Indonesia Kuala Lumpur yang bertempat di hotel ini hotelnya nih. Ini hotelnya. Mungkin ada yang tahu namanya. Hotel ini di tepi sungai, Sungai Perak ya. Nah, ini sungainya. Hari ini bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 19 November. Jadi hari ini adalah hari di mana Malaysia melakukan atau melaksanakan pesta demokrasi PRU yang ke-15. Kalau di Indonesia PRU itu namanya pemilihan umum. Ya, saya akan sedikit bercerita perbedaan pemilu atau PRU di Malaysia dan di Indonesia. Kalau di Indonesia pemilu itu sering disebut dengan istilah pesta demokrasi karena rakyat sedang rakyat melaksanakan kedaulatannya ya untuk memilih wakil-wakilnya dan memilih presiden. Nah, kalau di Malaysia pemilu yang dilaksanakan di Malaysia itu bukan untuk memilih Perdana Menteri ya, tapi memilih wakil rakyat yang duduk di DUN maupun di Dewan Rakyat ya, ada di Dewan Rakyat. Lalu perbedaan selanjutnya, kalau di Indonesia jumlah wakil rakyat di pusat itu ada 560. Kalau di Malaysia kalau tidak salah saya 222 untuk PRU yang ke-14 ya, tahun 2018. Nah, lalu kalau di Malaysia sistemnya berbeda ya dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia menggunakan sistem pemilihan rayanya itu sistem proporsional dan dipadukan dengan sistem distrik. Nah, sepengetahuan saya menurut ilmu yang saya pelajari bahwa kalau di Malaysia itu mengikuti sistem distrik ya. Kalau di Indonesia sistem proporsional itu artinya satu kursi di dalam parlemen itu ditentukan jumlahnya. Misalnya satu kursi di parlemen itu seharga 400.000 suara, misalnya begitu. Nah, kalau di Malaysia tidak. Kalau di Malaysia itu ya siapa yang menang walaupun hanya mayoritas satu saja dia sudah menang. Lalu kalau di Indonesia PRU itu atau pemilihan umum, pemilu itu ada dua macam ya. Ada namanya pemilu eksekutif untuk memilih presiden. Biasanya dilakukan 2 bulan sesudah pemilu legislatif atau pemilu untuk memilih parlemen ya. Dan itu bersamaan dengan pemilihan kalau di Indonesia namanya pemilihan DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kalau di Malaysia kalau nggak salah namanya DUN ya, Dewan Undangan Negeri. Nah, di samping itu di Indonesia itu ada pemilu yang sangat banyak ya, ada pilihan yang sangat banyak yaitu memilih gubernur yang kemarin-kemarin jumlahnya ada 34 gubernur karena Indonesia memiliki 34 provinsi. Yang akan datang tahun 2024 akan berbeda lagi karena provinsi Indonesia sekarang sudah berubah menjadi 38 provinsi. Ada pemilu lagi, lebih bawah lagi namanya pemilihan kepala daerah, yaitu pemilihan bupati dan wali kota. Wali kota itu kalau di Malaysia kalau nggak salah apa namanya ya, Dewan Bandaraya ya, Dewan Bandaraya. Jadi di Indonesia itu ada pemilu presiden, pemilu legislatif, ada pemilu gubernur ya, yang itu tidak sama untuk 34 provinsi dan kabupaten atau Dewan Bandaraya itu kurang lebih ada 500 sekian ya. Cukup banyak. Makanya pemilu di Indonesia itu biayanya sangat mahal dan termasuk pemilu yang agak rumit. Nah, demikian.
Selanjutnya kalau di Malaysia, walaupun dengan di Indonesia itu sama-sama 5 tahun kalau tidak salah ya, sama-sama 5 tahun setiap pilihan raya itu. Cuman bedanya kalau di Indonesia pilihan raya itu pasti 5 tahun, baik itu pemilu legislatif, pemilu eksekutif maupun pemilu atau pilihan kepala daerah yang tadi gubernur maupun bupati. Nah, kalau di Malaysia tidak demikian, karena sistem pemerintahan Malaysia yaitu sistem pemerintahan parlementer itu mungkin 5 tahun ya, seharusnya paling lama 5 tahun. Tapi bisa jadi 2 tahun sudah ada pemilu lagi, 3 tahun sudah ada pemilu. Bahkan pernah terjadi di negara lain pun bisa 2 bulan terjadi pemilu lagi. Kalau dirasa kerajaan atau negara dalam keadaan yang genting ya. Di samping itu di Malaysia juga ada namanya pilihan raya kecil ya. Pilihan raya kecil. Jika seorang DUN meninggal ya atau mengundurkan diri ya, biasanya meninggal. Yang saya tahu kalau ada yang meninggal itu ada pilihan raya kecil. Nah, begitu. Kalau di Indonesia itu tidak ada, karena kalau ada yang meninggal itu akan diganti oleh ada namanya pergantian antar waktu. Jadi tidak perlu ada pemilu lagi, tapi diganti oleh orang yang suaranya nomor 2 dari dia, dari partai yang sama. Nah, begitu. Oke, apalagi ya? Kalau di Malaysia, ya kalau di Malaysia, saya melihat sekarang ini di Perak ya, di Perak, tepatnya di Ipoh ini sepi sekali, nggak ada orang. Mungkin orang pada melakukan pilihan raya atau balik kampung, ya mungkin balik kampung, karena harus melakukan tidak boleh melakukan pilihan raya di daerah lain, mungkin ya mungkin. Nah, tapi kalau di Indonesia tidak. Seperti halnya saya sekarang di Kuala Lumpur ya. Di Kuala Lumpur sudah 20 tahun. Saya sudah ada 3 kali mengikuti pilihan raya di Malaysia. Ya, atau orang-orang yang bukan penduduk suatu tempat, dia akan tidak harus pulang, dia bisa mengikuti atau mendaftar di daerah tempat dia tinggal dengan ada surat tertentu yang harus diisi. Itu kalau di Indonesia. Oke, itu saja sedikit berbagi ilmu tentang perbedaan pilihan raya. Oh ya, satu lagi, kalau di Malaysia itu pilihan rayanya ada nomornya ya, seperti sekarang pilihan raya ke-15, seperti itu. Atau dulu pilihan raya 14. Kalau di Indonesia tidak ada nama, ya misalnya pemilu gitu aja. Pemilihan umum tidak pakai angka 15, 14 gitu. Oke, semoga pilihan raya Malaysia kali ini dalam keadaan yang aman, tertib. Siapapun yang menang, selamat. Mudah-mudahan bisa membawa perubahan yang sangat besar kepada Malaysia, membuat politik Malaysia menjadi stabil, sehingga mengundang investor-investor asing masuk ke Malaysia. Sehingga Malaysia menjadi negara yang maju, yang diharapkan seperti dalam wawasan 2020. Jujur, saya memang rindu, kangen, sedikit kecewa karena saya waktu kesini saya sudah mendengarkan ada kata wawasan 2020, di mana tahun 2020 Malaysia akan menjadi negara maju. Namun sayang, saya menjadi agak kecewa karena tidak bisa hidup di negara maju yang saya tunggu-tunggu. Oke, mudah-mudahan tahun yang akan datang, tahun 2025, 2030, Malaysia kembali menjadi negara yang berpendapatan tinggi dan menjadi negara maju. Dan siapapun nanti yang menjadi Perdana Menteri, semoga menjadi Perdana Menteri yang kuat, ya, tidak mudah digulingkan, mendapatkan dukungan atau sokongan dari parti-parti lain. Selamat Malaysia, semoga
tetap aman, damai, dan sejahtera, dan terus bisa bekerja sama dengan Indonesia. Assalamualaikum dan salam sejahtera.